Shalom jemaat Tuhan. Shalom juga buat jemaat yang masih mengikuti live streaming pada pagi hari ini. Mari kita mau sama-sama satukan hati kita, satukan roh kita untuk kita masuk dalam tempat yang terindah. Karena hadirat Tuhan adalah tempat di mana kita bisa membawa segenap kehidupan kita, hati kita, hidup kita di bawah kaki Tuhan. Hadirat Tuhan adalah tempat yang paling indah. Pagi hari ini kita membawa kehidupan kita. Tuhan, kuduskan hidup kami Tuhan. Layakan kami untuk masuk dalam hadirat-Mu. Kami mau menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Segenap hati kami, segenap jiwa kami, segenap akal budi kami Tuhan, kami bawa ke hadapan-Mu Tuhan. Yes Tuhan. Yes Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, kami serahkan ke hadapan-Mu. Berhiaskan kekudusan, seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu. Berhiaskan kekudusan, seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, mari nyatakan, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Yahweh semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Mari dengan segenap hati katakan, yes Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu. Berhiaskan kekudusan,
Kuduslah Tuhan, surga bumi. Sekali lagi jemaat Tuhan, angkat tanganmu, katakan Kudus, Kuduslah Tuhan. Layak Engkau menerima pujian kami Tuhan. Syirala makura patakar lama syikirala Tuhan. Syirala makura. Mari jemaat Tuhan, angkat hatimu, angkat suaramu, sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Saatnya kita masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Nikmati pribadinya yang penuh kasih. Dalam hadirat Tuhan hidupmu akan diubahkan. Dalam hadirat Tuhan ada kelepasan.
ketenangan dalam hidup kami. Kami tenang bersama. Kami tenang bersama Tuhan. Yes, Tuhan. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Yes, God. Sungguh besar Kau Tuhanku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Tuhanku, maka jiwaku pun
di mana Tuhan memberikan kami kekuatan, di mana roh puji-pujian itu ada bagi kami, roh ucapan syukur itu ada bagi kami. Kami selalu akan meninggikan Engkau dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kami akan selalu memuliakan nama Engkau dalam setiap langkah kami, karena Engkaulah sumber sukacita kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah pagi hari ini perlengkapi kami Tuhan dengan firman yang Engkau tanamkan dalam hati kami, yang akan tercurah pada pagi hari ini, dan kami akan membuka pintu hati kami untuk menerima sesuatu yang lebih besar lagi melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, dan kami boleh siap duduk diam dalam hadirat Tuhan untuk mendengarkan perintah-Mu, untuk mendengarkan kabar baik daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami terima kasih karena Tuhan yang hidup, Tuhan yang luar biasa itu ada bagi kami selalu, menyertai kami selalu sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Selamat berjumpa lagi dalam keadaan yang berbeda. Biasanya saya ada di sini untuk memberikan puji-pujian, ya. Tapi sekarang saya diberikan kepercayaan oleh Bapak Gembala untuk memberikan renungan pada pagi hari ini. Renungan yang sangat singkat, sangat sederhana, tapi sangat luar biasa sekali, mempunyai makna yang banyak. Bahwa kalimatnya itu adalah sangat simpel sekali, sangat sederhana sekali, dan itu sudah kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, tapi itu juga sangat sulit untuk dilakukan. Bapak saudara-saudari, kita akan membuka Alkitab kita, bagi membawa Alkitab. Kita buka dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ya, 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ya. Di mana firman Tuhan ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaatnya di Tesalonika untuk memberikan dorongan, kekuatan dan keteguhan pada jemaatnya pada saat itu. Ya, 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal karena inilah kehendak Elohim dalam Hamasya Yesua bagi kamu. Ya, mengucap syukurlah dalam segala hal karena inilah kehendak Elohim dalam Hamasya Yesua bagi kamu. Bapak saudara-saudari, sangat simpel, sangat sederhana mengucap syukur, tapi pelaksanaannya adalah sangat-sangat sulit. Ya. Dan Bapak Ibu Saudara, bersyukur itu secara harafiah, secara kamus besar bahasa Indonesia itu adalah kita mengucapkan rasa terima kasih kepada Tuhan. Berterima kasih, mengucap syukur, mengucapkan ungkapan terima kasih. Tapi bersyukur itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, ya, kita sangat mudah sekali mengucapkannya. Dan karena itu adalah berdasarkan dari kita punya respon hati. Ya. Apakah kita bersyukur karena kita senang? Apakah kita bersyukur karena kita bahagia? Apakah kita bersyukur karena kita mendapatkan sesuatu hal yang menyenangkan hati? Atau dapat suatu bonus, atau dapat suatu hal berkat yang luar biasa, baru kita mengucap syukur. Tapi apakah kita juga bersyukur kalau keadaan kita susah, kalau keadaan kita sedih, kalau kita menangis karena ada sesuatu hal, atau karena kita marah, atau kita kecewa, dikecewakan orang lain? Apakah kita juga bisa mengucapkan syukur atas segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita? Ya. Respon hati atas keadaan yang kita hadapi pada saat ini. Mengucap syukur itu adalah berdasarkan respon hati. Ya, itu bisa senang, kecewa, gembira, frustasi dan lain-lainnya. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, bahwa saya mau kasih suatu kesaksian pribadi, ya, bahwa ini juga merupakan terjadi dalam kehidupan saya. Ya, ini terjadi dalam kehidupan saya. Respon hati saya terhadap kejadian yang saya alami dalam kehidupan saya sehari-hari. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, bahwa kita tahu bahwa dalam beberapa waktu yang lalu jemaat kita di tempat ini adalah beberapa dari antara kita, ya, menerima berkat. Kita berangkat pergi ke Holy Land. Betul ya? Itu ada Bapak Gembala, ya.
ada Pak Hian, ada semua beberapa dari kita ini berangkat Holy Land pada awal Februari. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat itu adalah kita berangkat, saya dan istri dan bapak mertua saya berangkat jalan, ya. Pada saat itu adalah kita boleh ada suatu berkat, ada suatu tabungan yang bisa kita bayarkan untuk dalam biaya perjalanan selama perjalanan tersebut. Bapak Ibu Saudara, selama perjalanan kita happy, kita senang karena kita berada di tanah perjanjian. Karena kita bisa mengetahui segala sesuatu hal mengenai mulai asal mula keimanan kita, bagaimana Kristus, dan bagaimana semua hal-hal yang ada dalam Alkitab pada saat itu terjadi. Ya, kita semua bergembira, senang, nggak ada pikiran susah waktu itu, nggak ada susah sama sekali. Ya, tapi kemudian setelah kita pulang, barulah sesuatu itu terjadi dalam kehidupan saya. Bapak Saudara-saudari, itu kita pulang tanggal 18 Februari. 18 saya masih cuti dalam kantor sampai dengan tanggal 22. Dan tahu apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian? Bahwa pada saat saya pulang, saya kembali ke kantor. Waktu itu saya kantor di Surabaya. Ya, pada saat saya kembali, apa yang saya dapat? Sungguh suatu hal yang di luar perkiraan saya. Suatu hal yang dahsyat terjadi dalam kehidupan saya, di mana saya menerima suatu pengumuman, menerima suatu surat bahwa yang namanya Yahya Heru Kristanto masuk dalam satu list karyawan yang kena efisiensi secara global. Bapak Ibu Saudara bayangkan, dari senang-senang, dari kita ke Holy Land, pulang ke kantor, dapat list nama Yahya Heru Kristanto kena layoff. Atau dapat surat PHK secara kasar. Bapak PHK, Bapak Saudari. Dari senang-senang tiba-tiba dapat PHK. Nah, respon hati kita juga diuji. Saya juga diuji atas respon ini. Saya langsung khawatir. Saya langsung banyak mikir. Khawatir, bagaimana dengan nanti? Bagaimana dengan nanti kalau ini. Kita sudah, intinya kita sudah tabungan sudah ada beberapa yang udah habis. Saya khawatir akan ke depan. Bagaimana dengan hidup saya nanti? Bagaimana dengan anak istri saya nanti? Makan apa mereka? Saya sih nggak khawatir dalam hati, tapi dalam hati, karena dalam surat itu adalah ada kesepakatan bersama bahwa ada sesuatu hal di mana kita menerima kompensasi atas PHK tersebut. Ya, jadi saya menerima beberapa bulan gaji, dan saya pikir itu adalah jadi. Dalam suatu kejadian, dalam suatu peristiwa, pasti ada yang namanya enak dan tidak enak. Dari kejadian saya, tadi enak. Dapat tidak enak, kemudian karena dipecat, enaknya dapat lagi. Uang pengganti kompensasi atas PHK tersebut. Tapi nggak enaknya lagi, bagaimana ke depannya? Seperti itu. Bapak Ibu Saudara-saudari, pikir, dan hanya saya sudah cerita sama istri, ya sudah, kita jalani. Kita bersyukur karena Tuhan mungkin punya rencana yang indah buat kehidupan kita. Dan saya ingat saya pernah cerita kepada Ibu Gembala dan Pak Gembala waktu itu, Pak, tolong doakan saya bahwa saya akan kembali ke Jakarta. Waktu itu saya pernah bilang, ya, doakan tahun depan saya sudah mulai aktif lagi ke Jakarta. Dan ternyata apa yang saya ucapkan beberapa bulan lalu, sebelumnya tahun lalu, ternyata saya benar-benar kembali ke Jakarta dengan adanya peristiwa tersebut. Bapak Saudara-saudari, ada rasa bahwa itu adalah sesuatu hal yang luar biasa Tuhan tanamkan dari hidup saya, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, ya, itu udah Tuhan rencanakan sebelumnya. Jadi bagaimana respon kita dalam menghadapi segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita? Gitu. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Pujilah Tuhan dan ambillah hal-hal yang positif. Karena dari segala sesuatu kejadian pasti ada hal-hal yang Tuhan tanamkan yang menjadi poin positif dalam kehidupan kita. Itu juga terjadi dalam kehidupan saya. Bapak Ibu Saudara sadari, dari yang susah hanya dalam waktu beberapa bulan, bukan beberapa bulan, dalam beberapa minggu sejak saya menerima surat pemutusan hubungan kerja tersebut, saya mendapatkan suatu penawaran kontrak baru, kerja baru
Itu luar biasa ya Tuhan. Bahwa dari semua kejadian suka dan duka, Tuhan mempunyai rencana yang indah dalam kehidupan kita. Jadi saya hanya hanya berhenti nganggur selama 1 bulan di rumah. Karena 2 minggu setelah saya terima surat itu, surat pemutusan, saya diterima bekerja di tempat lain. Saya diterima kerja tempat lain, ya. Dan juga penempatannya lebih dekat. Kalau tadi penempatnya lebih jauh di Surabaya, sekarang saya penempatan kerja di Bandung. Bapak Ibu Saudara, senang, gembira. Yang tadinya sedih, yang tadinya khawatir, dapat berita, senang, sedih, gembira. Jadi itu selalu mengiringi dalam setiap langkah kehidupan kita sebagai umat-umat yang percaya kepada Tuhan. Ya. Nah kembali, apakah sudah sampai seperti itu, Bapak Ibu Saudara-saudari? Sudah bergembira, sudah senang dapat pekerjaan baru? Berarti kita bisa melanjutkan hidup, tapi ternyata tidak. Masalah baru muncul. Karena apa? Karena pada saat itu adalah kondisi udah mulai COVID, ya. Kondisi udah mulai COVID. Banyak perusahaan yang merumahkan karyawannya. Banyak perusahaan yang sudah tidak mempekerjakan karyawannya, memotong gaji karyawannya. Tapi di perusahaan tempat saya justru luar biasa. Tempat perusahaan saya bekerja saat ini adalah mereka merekrut orang-orang yang terbaik yang di layoff oleh perusahaan-perusahaan yang sekarang untuk join ke perusahaan kita. Nah, kembali ke saya. Masalah berikutnya adalah hasil yang saya terima itu tidak sebanding dengan apa yang saya terima dahulu. Bapak Ibu Saudara, di sini ada suatu proses penundukan diri. Ya, kalau dulu saya terima lebih tinggi, gaji tinggi, penghormatan tinggi karena saya mempunyai sesuatu posisi yang tinggi. Di sini saya harus mengalami proses penundukan diri. Saya bersyukur sama Tuhan. Kenapa? Karena saya harus mulai dari nol. Dari nol lagi di sini. Ya. Jadi saya harus menyesuaikan dengan standar apa yang saya miliki sekarang. Saya menyesuaikan dengan apa yang sekarang. Tapi kalau dilihat, dipikirkan dengan pengeluaran sekarang, apa yang harus kita bayarkan, apa yang menjadi kewajiban kita, itu adalah minus semua, Bapak Saudara. Minus semua. Khawatir, jelas khawatir. Tapi kita bersyukurnya adalah bahwa dari hasil remunerasi hasil kompensasi tadi, kami masih sedikit tabungan, kita udah memproyeksikan kalau misalnya dalam waktu sekian kita masih bisa bertahan. Bapak Saudara-saudara, inilah kejadian yang ada. Jadi bagaimana pada saat itu adalah kita selalu sama istri selalu diskusi bahwa ya sudah nikmati saja, bersyukurlah sama Tuhan. Tuhan mempunyai sesuatu rencana yang indah bagi kamu. Tuhan mempunyai rencana pekerjaan yang tidak engkau pikirkan sebelumnya, tapi Tuhan sudah rencanakan dari semula, dari awal terhadap hidup kamu. Jadi sekarang adalah kamu bagaimana kamu tetap bersyukur kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan tetap setia kepada Tuhan. Kalau mau begitu, itu semua adalah sangat sakit Bapak Saudara. Tapi inilah pembelajaran yang terjadi dalam kehidupan saya dan keluarga yang masih sampai saat ini kami jalani. Kami bersyukur, mengucap syukur dan berterima kasih. Jadi itu adalah bersyukur, berterima kasih tergantung dari keadaan kita. Mungkin ada satu cerita lagi, ilustrasi di mana saya ingat di tempat saya bekerja dahulu, ada salah satu karyawan, ada salah satu tim saya, dalam kehidupannya, dalam kesehariannya di kantor, dia hanya selalu mengumpat, mengucapkan rasa kecewa. Tapi adalah satu hal yang saya lihat dari situ adalah bahwa apa yang terjadi dalam kehidupannya dia, bahwa dia hanya bisa mengumpat tanpa mengucapkan rasa bersyukur sekalipun kalau dia sebenarnya adalah masih dipelihara oleh Tuhan, masih diberikan pekerjaan oleh Tuhan, masih diberikan kesempatan untuk mendapatkan sesuatu hal yang lebih dalam kehidupannya untuk dia dan keluarga. Tapi apa yang dia berikan adalah dia tidak puas dengan keadaan dirinya. Dia selalu memberikan aroma-aroma negatif kepada teman-teman sekitarnya. Wah, si ini harus begini, si ini begini, nggak bisa begini, nggak bisa begitu. Bapak saudara-saudari, kita lihat bahwa keadaannya sampai saat ini tidak mengalami perubahan apapun. Sampai saat ini saya ingat orang itu adalah tidak mengalami perubahan apapun. Dia hanya mengikuti saja arus yang ada. Ya.
Tapi kalau misalnya dia mau merubah sikapnya dia, kalau mau merubah kehidupannya dia, mau berserah kepadanya, berseru kepada Tuhan, saya yakin percaya bahwa Tuhan akan membuka jalan yang terbaik bagi dia. Amin. Dan Bapak Saudara, ada beberapa alasan yang mengungkapkan kenapa kita harus bersyukur kepada Tuhan. Yang pertama adalah karena ini merupakan firman Tuhan sendiri. Tuhan yang berfirman. Rasul Paulus mengatakan kepada jemaatnya di Tesalonika 5 tadi 5:18 ya, mengucap syukurlah dalam segala hal karena inilah kehendak Elohim dalam Hamasiah Yesua kepada kamu. Firman Tuhan sendiri yang berbicara bahwa ini adalah perintahku. Bapak Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara, bagaimana kalau misalnya kita berbicara sebagai seorang tentara? Bagaimana kita sebagai seorang prajurit menerima perintah dari atasan kita? Ya, pasti dibilang, Heru, kamu hari ini, apa yang kita lakukan? Siap, pasti bilang begitu. Ada nggak bilang, nggak bos, males bos, nggak bisa bos, gini-gini, susah, kesananya bangun, jauh, panas. Kalau hal seperti itu yang menjadi jawaban Anda, apa respon atasan Anda? Apakah Anda tetap disayang? Apakah Anda tetap menjadi prioritas utama? Tentunya tidak. Dan demikian juga firman Tuhan, bahwa ini Tuhan menyatakan bahwa bersyukurlah senantiasa atas segala apapun dalam keadaanmu, baik senang, susah, sedih, gembira, selalu. Ya, mengucap syukurlah dalam keadaan. Karena ini adalah merupakan perintah firman Tuhan. Dan Bapak Saudara-saudara sekalian, dan alasan yang kedua adalah kenapa kita harus selalu bersyukur? Karena kita menerima keselamatan kekal dari Tuhan. Ya, karena kita sudah menerima keselamatan kekal dari Tuhan. Ya, dalam 2 Tesalonika lagi ayat 2 Tesalonika 2 ayat 13, dan kamu wajib senantiasa bersyukur kepada Elohim mengenai kamu, hai saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena Elohim telah memilih kamu sejak semula ke dalam keselamatan dengan menguduskan roh dan dengan iman kebenaran. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, bahwa keselamatan ini telah terjadi, telah diberikan oleh Tuhan dalam penebusan karya terbesar Dia dalam kayu salib. Ya, dalam peristiwa di Golgota di mana Tuhan menyerahkan kehidupannya Dia untuk menebus, memberikan keselamatan kita, keselamatan yang kekal, kita dari maut diangkat menuju kemenangan. Dan kalau ini kita melihat bahwa keselamatan ini adalah merupakan suatu hal yang sungguh luar biasa bagi kita. Dan dalam firman Tuhan, dalam firman yang lain, dalam Lukas 17 ayat 15-19, boleh ditampilkan di layar. Kita buka Lukas 17 ayat 15-19, ya, atau mungkin saya bacakan saja. Dan seorang di antara mereka ketika melihat bahwa dia telah disembuhkan, dia kembali sambil memuliakan Elohim dengan suara nyaring dan bersujud di hadapan kakinya sambil mengucap syukur kepadanya. Dia adalah seorang Samaria, dan sambil menanggapi Yesua berkata, bukankah 10 orang telah ditahirkan? Tetapi di manakah yang 9? Tidak adakah didapati yang kembali untuk memberikan kemuliaan kepada Elohim kecuali orang asing ini? Dan dia berkata kepadanya setelah berdiri, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Bapak Ibu Saudara-saudari, bahwa firman ini bercerita tentang 10 orang kusta. 10 orang kusta disembuhkan oleh Kristus. Dan 10 orang kusta ini disuruh memberitakan kabar baik tentang kesembuhannya ini. Tetapi apakah yang terjadi? Apakah dari semua orang itu semua mengucap syukur? Pasti pada saat ia disembuhkan, pada saat dia dibangkitkan, dibebaskan dari segala sakit penyakit, dia mengucap syukur.
dan dia memberitakan itu semua. Tapi apakah yang terjadi? Bahwa hanya satu orang yang kembali kepada Kristus. Hanya satu orang yang kembali kepada Tuhan, dan dia mengucap syukur kepada Tuhan. Bagaimana yang 9? Kemana lari yang ke-9 orang itu? Ada yang tahu? Ada yang tahu kemana 9 orang itu? Saya kasih teh botol kalau tahu. Ya, hanya satu yang kembali, Bapak Ibu Saudara-saudari, datang kepada Tuhan, mengucap syukur, berterima kasih, dan Tuhan menjelaskan, dan Tuhan juga berkata kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dia mengucap syukur kembali kepada Tuhan, karena keselamatan kekal itu sudah diterima, setelah diberikan oleh Tuhan. Ya. Terus yang ketiga adalah alasan kenapa kita harus bersyukur. Ya. Kenapa kita harus bersyukur? Yang ketiga adalah karena adanya pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Ya. Karena adanya pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Bisa dilihat dalam Matius 6 ayat 26. Amatilah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak pula menuai, bahkan tidak mengumpulkan ke dalam lumbung, Bapa surgawimu memelihara mereka juga. Ya. Bukankah kamu lebih bernilai dari mereka? Ya. Matius 6 ayat 26. Amatilah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak pula menuai, tidak mengumpulkan ke dalam lumbung, Bapa surgawimu memelihara mereka juga. Nah, bukankah kamu lebih bernilai dari mereka? Bapak Ibu Saudara-saudari, alasan yang ketiga adalah karena Tuhan memelihara kehidupan kita, karena kita bernilai bagi Tuhan. Umat yang telah dimenangkan, umat yang telah diselamatkan, mendapatkan keselamatan kekal, ya, dan juga telah dipilih oleh Tuhan. Bahkan hewan pun dipelihara oleh Tuhan, apalagi kita, umat-umat kesayangan Tuhan. Ya, Bapak saudara-saudara sekalian, bahwa kita melihat ayat lain dalam Efesus 5 ayat 18 dan 20. Kita lihat. Kita buka Efesus 5 ayat 18 dan 20. Dan tidak dimabukkan oleh anggur yang di dalamnya ada ketidaksenonohan, sebaliknya hendaklah kamu dipenuhi dengan roh, dengan berkata-kata kepada dirimu sendiri dalam mazmur dan kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, sambil bernyanyi dan bermazmur dengan hatimu kepada Tuhan, seraya mengucap syukur senantiasa untuk segala sesuatu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Elohim Bapa. Bapak saudara-saudara sekalian, bahwa alasan ketiga karena itu adalah pemeliharaan Tuhan. Dipelihara oleh Tuhan berarti kehidupan roh kita juga bertumbuh dan semakin bertumbuh. Karena kita tahu Tuhan memberi kita. Dan di ayat dalam Efesus tadi juga mengatakan bahwa imanan kita bertumbuh dan kita boleh ada dalam hati Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, jadi itulah 3 alasan kenapa kita harus bersyukur. Ya, alasan pertama adalah kita karena itu merupakan firman Tuhan. Alasan yang kedua adalah karena kita telah menerima keselamatan kekal dari Tuhan. Yang ketiga adalah karena Tuhan memelihara kehidupan kita. Nah, bagaimana bila kita tidak merasa sulit dalam mengucapkan syukur karena situasi yang kita alami? Ingat Bapak Ibu saudari, ya, seperti yang saya bilang tadi dalam kesaksian saya, bila kita sulit dalam mengucapkan syukur karena situasi yang kita alami, ingat beberapa firman Tuhan, ya,
Ingatlah bahwa yang pertama, Tuhan telah merancangkan segala hal dari awal hingga akhir dalam kehidupan kita. Ya. Ingat bahwa Tuhan telah merancangkan segala hal dalam kehidupan kita. Bahwa segala hal dalam kehidupan kita itu telah Tuhan tuliskan bagi kita dan kita pasti akan menjalaninya. Ya. Ayat-ayat pendukungnya bisa dari Yesaya 46. Kita buka Yesaya 46. Ayat 9 dan 10. Saya bacakan. Ingatlah hal-hal yang terdahulu sejak lampau, karena akulah Elohim dan tidak ada Elohim lain, dan tidak ada yang seperti aku, yang menyatakan hal yang kemudian sejak permulaan dan apa yang belum pernah terjadi sejak lampau, dengan mengatakan rencanaku akan berdiri tegak dan aku akan melakukan semua kehendakmu. Firman lain dalam Yeremia 29 ayat 11, ya, saya bacakan. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang aku rencangkan atas kamu, firman Yahweh, rancangan-rancangan damai sejahtera dan bukan kejahatan, untuk memberikan kepadamu masa depan dan harapan. Firman lain dalam ayat 42 juga, ya, ayat yang kedua, aku mengetahui bahwa engkau dapat melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Dan yang terakhir dalam Roma 8 ayat 28, dan kita mengetahui bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Elohim, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Bapak saudara, ingatlah, kalau kita merasa susah, kalau kita merasa kesulitan atas kejadian yang terjadi dalam kehidupan kita, sesuatu hal yang tidak enak terjadi dalam kehidupan, ingatlah bahwa Tuhan telah merencanakan segala sesuatunya dalam kehidupan kita, dan bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan tidak pernah sekalipun Dia membiarkan kita tergeletak, tidak pernah sekalipun ada rencana Tuhan yang gagal atas hidup kita. Bahwa imani bahwa ini adalah bagianmu yang harus kamu jalankan. Udah seperti ini ya jalankan. Seperti halnya sekarang saya menjalankan apa yang menjadi pekerjaan saya sekarang, apa yang menjadi penghasilan sekarang, kewajiban saya sekarang. Jalani, nikmati, syukur. Ya, karena itu merupakan rencana Tuhan. Dan saya yakin percaya kalau saya jalani, saya nikmati, saya syukuri, bersyukur, suatu saat nanti pada waktunya Tuhan yang tepat, Dia akan mengangkat saya kembali. Dia juga akan mengangkat Bapak Ibu saudara-saudari kembali. Ingat ya, Tuhan telah merancangkan segala hal dari awal hingga akhir hidup kita. Yang kedua, Tuhan tidak pernah meninggalkan dan mengabaikan umatnya, karena Tuhan selalu ada dalam kesusahan umatnya. Ya, ini yang kedua. Dan ayat pendukungnya bisa dibuka oleh Ibrani 13 ayat yang kelima B khususnya. Dia telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan bahkan sekali-sekali tidak akan mengabaikan engkau. Firman Tuhan dalam Ibrani 13 ayat 5. Dia tidak akan membiarkan kita, mengabaikan kita, karena Dia tahu apa yang ada dalam kesulitan kita. Dalam Yesaya 43 ayat yang kedua juga disebutkan, sekarang beginilah Yahweh berfirman, yang telah membentukmu hai Yakub, dan yang telah membuatmu hai Israel, janganlah takut, karena aku telah menebusmu, aku telah memanggil dengan namamu, engkau adalah milikku. Ketika engkau melewati air, ingat ya, ketika engkau melewati air, aku ada bersamamu, dan melalui sungai, sungai itu tidak akan menenggelamkanmu. Dan ketika engkau berjalan di dalam api, engkau tidak akan terbakar, dan nyala api tidak akan menyambarmu. Dahsyat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, bahwa seburuk apapun keadaanmu, Tuhan ada, Tuhan ada, Tuhan ada, Tuhan ada. Tuhan selalu siap sedia menolong dan menopang. Ya,
Tidak pernah Dia membiarkan kita kesusahan. Dan yang ketiga adalah penderitaan kita hanya bersifat sementara. Seperti yang tadi saya bilang, dari kesaksian saya, penderitaan kita hanya bersifat sementara. Ada bahagia, ada saatnya kita jatuh, kita diangkat kembali, kita terjatuh kembali, kita diangkat kembali. Bapak Ibu Saudara, itu siklus yang sudah pasti terjadi dalam kehidupan kita. Tapi percayalah seperti firman Tuhan tadi, Tuhan ada bagi kita. Dan penderitaan itu hanya bersifat sementara. Ya. Seperti 2 Korintus 4 ayat 17, sebab kesukaran bagi kami yang ringan dengan segera mengerjakan bagi kami bobot kemuliaan kekal dari kelimpahan dan kelimpahan. Ya. Tuhan memberikan kita kelimpahan dan segala jenis kelimpahan bagi kita. Dan Mazmur 34 ayat 18 bilang, mereka berseru dan Yahweh mendengar, dan Dia melepaskan segala kesesakan. Ya. Mereka berseru dan Yahweh mendengar, dan Dia melepaskan segala kesesakan. Tuhan melepaskan penderitaan kita. Tuhan melepaskan kesesakan kita. Tuhan memberikan kelegaan bagi kita. Karena Dia Tuhan yang mendengar. Karena Tuhan yang Maha mengetahui. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, yang terakhir adalah Tuhan mendengar setiap doa kita. Amin. Bagaimanapun keadaanmu, apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, Tuhan mendengar setiap doa kita. Ya. Bisa dibaca dalam ayat-ayat Yeremia 29 ayat 12. Maka kamu akan memanggilku dan kamu akan datang dan berdoa kepadaku dan aku akan mendengarkan kamu. Firman Tuhan jelas di sini menyatakan bahwa Tuhan yang kudus, Tuhan yang mulia, Tuhan yang dahsyat mendengar seruan kita, doa kita. Ya. Dalam Markus 11 ayat 24 juga dinyatakan, oleh sebab itu aku berkata kepadamu, segala apa yang kamu minta dengan berdoa, percayalah bahwa kamu menerimanya, maka itu akan terjadi kepadamu. Jelas lagi firman Tuhan menekankan dalam Injil Markus yang ke-11. Dan Bapak Ibu Saudari juga bisa dilihat dalam 1 Yohanes 5 ayat 14 sampai 15. Ya. Dan inilah keyakinan yang kita miliki terhadap Dia, bahwa jika kita meminta sesuatu sesuai dengan kehendak-Nya, Dia mendengarkan kita. Dan jika kita sudah tahu bahwa Dia mendengarkan kita, apa yang boleh kita minta, maka kita tahu bahwa kita memperoleh dari Dia permintaan-permintaan yang telah kita minta. Firman ini jelas bahwa apa yang kita doakan, apa yang kita pergumulkan, Tuhan mendengarkan juga. Dan dalam ayat terakhir dalam Mazmur 34 ayat 16, mata Yahweh tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada seruan mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, ingatlah ya, bahwa kalau kita kesulitan, ingat Tuhan telah merencanakan segala sesuatunya itu dari awal hingga akhir dalam kehidupan kita. Yang kedua, Tuhan tidak pernah meninggalkan dan mengabaikan umatnya. Tuhan selalu ada dalam kesusahan umatnya. Ya, penderitaan kita hanya bersifat sementara, dan Tuhan mendengar setiap doa kita. Bapak Saudara-saudari, hendaknya dalam kehidupan kita tetap selalu mengandalkan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, baik susah senang, ingatlah semua sudah ditentukan oleh Tuhan. Semua udah ada, tinggal bagian kita adalah menjalaninya dan bagaimana respon hati kita terhadap semuanya.
Jadi demikianlah firman Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari pada pagi hari ini. Dan saya mengundang untuk para pemusik untuk maju. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan bahwa kami telah menerima kebaikan yang luar biasa dari Engkau. Bahwa kami telah menerima keselamatan kekal dari Engkau. Dan kami tahu bahwa Engkau memelihara hidup kami. Dan kami tahu Engkau selalu menolong kami. Dan kami tahu Engkau mendengarkan segala keluh kesah kami. Dan kami tahu Engkau selalu ada dalam setiap langkah kami. Oleh karena itu Tuhan, pada siang hari ini kami tahu bahwa kami tidak akan lagi khawatir akan hidup kami, memikirkan segala hal-hal yang akan terjadi yang buruk dalam hidup kami. Karena kami tahu bahwa Tuhan yang kami sembah, bahwa Bapa Yahweh yang kami sembah, Yeshua HaMashiach Tuhan kami adalah Tuhan yang luar biasa bagi kami, yang dahsyat bagi kami, yang selalu hadir dalam setiap langkah kami. Untuk sebab itu Tuhan, kami selalu ajarkan kami untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal, dalam setiap langkah kehidupan kami. Dan biarlah kami boleh merendahkan hati kami, merendahkan diri kami, bahwa Engkaulah yang mengontrol hidup kami. Kami bersyukur Bapa, bahwa kami masih diberikan dan diberikan segala sesuatu hal yang menjadi jawaban atas doa-doa kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku. Hari ini kami telah mendengar firman-Mu, kami diajari untuk
bersyukur selalu, bersyukur senantiasa dalam segala hal. Karena itu adalah perintah Tuhan, itu firman Tuhan. Kalau kami diperintah oleh Tuhan, kami akan melakukannya. Karena kami juga telah diselamatkan oleh Tuhan. Karena kami juga selalu dipelihara oleh Tuhan. Karena itu sesulit apapun Tuhan, kami mau bersyukur kepadamu sebab Engkau telah merancang dari awal sampai akhir hidup kami demi kemuliaan-Mu dan pasti itu untuk kebaikan kami. Kami juga bersyukur karena Tuhan hadir dalam setiap kesusahan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami tergeletak jatuh, Engkau akan membangunkan kami. Kami juga bersyukur karena kesusahan itu sementara Tuhan. Kami tahu Tuhan, tidak ada yang kekal dalam hidup di dunia ini, termasuk dalam kesusahan yang sedang kami alami. Itu pasti akan berganti dengan sukacita lagi. Dan kami juga percaya bahwa Tuhan selalu mendengar doa kami. Itu sebabnya kami mau bersyukur sesulit apapun dalam hidup ini. Dan terima kasih, hari ini kami juga mau berjamu bersama. Kami menikmati firman Tuhan. Kami menikmati juga firman yang dapat kami raba dan kami rasakan. Dan itu saudara-saudara, mari kita angkat roti di tangan kanan kita, kita pegang cawan di tangan kiri kita, dan kita katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan terima kasih Tuhan untuk berkat ini. Kami mau menyambut perjamuan Tuhan dengan penuh syukur. Terima kasih. Dengarkan firman Tuhan, saya akan bacakan demikian. Maka Yesua berkata kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Siapa yang makan dagingku dan minum darahku, dia mempunyai hidup kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah makanan yang sesungguhnya, dan darahku adalah minuman yang sesungguhnya. Siapa yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Saudaraku, dalam bagian lain, dalam ilham roh, Rasul Paulus menulis demikian. Sebab aku telah menerima dari Tuhan apa yang telah kuserahkan juga kepadamu, bahwa Tuhan Yesus pada malam ketika dia dikhianati, dia mengambil roti, dan sesudah mengucap syukur, dia memecah-mecahkannya dan berkata, ambillah, makanlah. Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan ganti kamu. Lakukanlah ini untuk mengingat aku. Saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesua HaMasiah? Mari kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesua HaMasiah. Haleluya. Terima kasih Tuhan, firman-Mu dimeteraikan lewat perjamuan Tuhan ini, karena Engkau benar-benar hadir dalam hidup kami. Saudara, angkat cawan, angkat lebih tinggi dari kepala dan dengarkan firman Tuhan. Demikian pula air anggur dalam cawan itu sesudah makan, dia berkata, air anggur dalam cawan ini adalah perjanjian baru di dalam darahku. Lakukanlah ini sesering kamu dapat meminumnya untuk mengingat aku. Saudara, bukankah air anggur dalam cawan ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus HaMasiah? Mari kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami sangat percaya hidup kami dikuatkan, diteguhkan untuk menjadi pribadi-pribadi yang selalu bersyukur. Bersyukur kepadamu. Engkau Bapa, sebagai orang tua, Engkau senang kalau anak-anakmu bersyukur kepadamu. Sebagai Bapa, Engkau tentu bersuka cita ketika melihat kami anak-anakmu tidak bersungut-sungut, tidak menyatakan kekecewaan, tapi justru kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Karena itu kami ingin selalu menyenangkan hati-Mu dengan bersyukur.
Kami ingin Tuhan menyatakan ke tengah-tengah dunia ini, apapun keberatan masalah kami, apapun kesulitan hidup kami adalah para pemenang mutlak karena pengorbanan Tuhan Yesua HaMasiah di atas kayu salib tidak sia-sia bagi kami. Kami telah dimenangkan oleh Tuhan dan kami dibuat menjadi para pemenang dan lebih dari pemenang. Karena itu kami mau menyatakan ke tengah-tengah dunia kesaksian hidup kami lewat rasa syukur kami yang dalam kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat ini untuk menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami percaya GBT Tuberta adalah kekasih Tuhan untuk seluruh anggota jemaat dan siapapun yang hadir pada siang hari ini, siapapun yang mendengarkan dan menyaksikan ibadah live streaming kami. Semua kami adalah harta kesayangan-Mu dan akan diberkati oleh Tuhan untuk menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya keadaan COVID-19 tidak akan mengurangi rasa syukur kami. Kami percaya keadaan COVID-19 tidak akan membuat kami kecewa kepadamu. Tapi rasa syukur justru akan menjadi kesaksian indah ke tengah-tengah dunia. Ini yang kami akan tampilkan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Tuhan berkati lebih jauh Bapak Yahya Heru Kristanto untuk kemuliaan nama-Mu, untuk keagungan-Mu. Dan kami sangat percaya seisi keluarganya diberkati Tuhan. Rasa syukur akan terus mengalir dari keluarga ini dan hidupnya dipulihkan dengan ajaib. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersama-sama mendoakan Ibu Fitri. Kami mendoakan juga yang lainnya Tuhan, istri dari Pak Aceh maupun juga istri dari Pak Hendri, anak dari Pak Hendri. Pak Hendri kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memelihara, melindungi semuanya bagi kemuliaan nama-Mu. Dan kami sangat percaya Tuhan mendengar doa kami. Dan sekarang kami juga mau bersyafaat untuk bangsa dan negeri kami yang kami cintai, Indonesia. Kami mohon Tuhan berkati Bapak Presiden kami dengan hikmat kebijaksanaan, dengan para menteri dan Bapak Wakil Presiden dan para menterinya. Tuhan berkati supaya dalam kebersamaan mereka semua bisa menyatakan kebijakan-kebijakan yang paling baik bagi bangsa ini, sehingga kami boleh mengatasi keadaan kami dengan baik, ekonomi kami terpelihara dengan baik. Demikian juga Tuhan, tahanan pangan kami akan benar-benar kuat karena Tuhan memberkati Indonesia ini. Kami juga berdoa untuk ketahanan keamanan negeri kami. Anasir-anasir yang berusaha ingin merubah NKRI dan merubah Pancasila yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 tanggal 18 Agustus itu, dalam nama Tuhan Yesus, unsur-unsur yang akan berusaha mengubah negeri ini di dalam nama Tuhan Yesua HaMasiah, kami patahkan kuasanya. Kami percaya ketahanan keamanan negeri kami akan kuat kokoh. Tuhan memberkati TNI, Polri, Tuhan memberkati BIN, Tuhan memberkati semua yang berkaitan dengan itu. Kami juga berdoa untuk penanganan COVID-19 Tuhan. Kalau telah dibentuk tim yang baru, Tuhan kami sangat percaya Engkau akan memberkati Pak Erick Thohir, Engkau akan memberkati Pak Doni Monardo, Engkau juga memberkati Tuhan satu bidang lagi yang ditangani oleh yang lain. Kami mohon Tuhan, Engkau benar-benar memberkati semua kebijakan pemerintah untuk percepatan negeri ini, bangsa kami ini mengatasi COVID-19. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur Engkau mendengar syafaat kami untuk bangsa kami. Sekarang kami berdoa bersama-sama untuk gereja-gereja. Dalam hal ini kami berdoa untuk pertama-tama cabang-cabang GBT Tuberta. Bahkan kalau ada rencana membuka cabang baru di Lampung, kami juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar kehendak Tuhan yang jadi. Dan Tuhan kami juga berdoa untuk semua GBT di seluruh Indonesia. Bahkan untuk seluruh gereja-gereja baik di Jakarta maupun di seluruh Indonesia, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar kehendak Tuhan yang jadi dan Tuhan dipermuliakan.
Ini doa kami Tuhan. Kami yakin Tuhan menjawab lebih dari yang dapat kami mohonkan dan pahami. Sebab kami memintanya di dalam nama di atas segala nama, nama yang olehnya Bapak Yahweh akan menjawab doa kami lebih dari yang dapat kami mohonkan dan pahami. Sekarang saudara-saudaraku, tadahkan tanganmu. Mari kita sama-sama menerima berkat surgawi yang di tempat ini maupun yang di rumah. Terimalah kasih karunia dari Tuhan kita Yesua HaMasiah, kasih dari Bapa surgawi kita Bapa Yahweh yang mulia, dan persekutuan Roh Kudus menyertai hidup kita sekalian mulai siang ini sampai kekal selama-lamanya. Dan sementara kita diberi hidup di dunia ini, kita akan terus bersyukur supaya syukur kita menjadi kesaksian dan berkat bagi banyak orang. Karena Yahweh memberkati kita dan melindungi kita. Yahweh menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Yahweh menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Kita menerima semua berkat ini dalam nama Tuhan Yesua HaMasiah. Haleluya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.